menjadi sumber doa, jangan menjadi sumber luka. Oke, baik Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada hadis yang memang sering ungkapkan baik di masjid ataupun dimanapun itu, ya kan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya. Nah, Bapak Ibu itu termasuk panjang ya. Usia 60 itu panjang sekali, ya kan? Kalau untuk ukuran sekarang ya, beda dengan zaman-zaman dulu ya, yang hidupnya ada yang sampai 1000 tahun, 950 tahun. Itu Nabi Nuh itu 950 tahun. Ya. Makanya itu ada ceritakan waktu dulu itu ada seorang wanita yang menangisi anaknya karena meninggal. Ditanya sama Nabi Nuh, "Kenapa? Kok meninggal? Umur anakku baru masih muda. Umurnya baru 300 tahun, tapi udah meninggal." Nah, di situ. Wah, di situ langsung Nabi Nuh bilang, "Nanti di akhir zaman ada umur yang hanya 60 tahun. Mereka sudah meninggal." Nah, di situ wanita tersebut, ya, wah, kalau seandainya Tuhan memberikanku waktu sesingkat itu, 60 tahun itu, niscaya aku tidak akan melakukan apapun selain aku selalu bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang memang penting buat kita. Kita dedikasikan hidup kita itu semata-mata untuk Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan keselamatan, agar kita mendapatkan ketenangan, agar kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, di dunia kita bahagianya sedikit, ya. Di akhirat kita bahagianya luar biasa. Itu kan? Dunia ini ya kayak gini, Pak ya. Ya kan? Kalau kita sedih, ya sedih akan berganti dengan bahagia, akan berlalu, ya. Kalau kita bahagia, bahagia juga akan berlalu. Berganti dengan, jadi selalu berganti. Tapi kalau di akhirat enggak. Ya bahagia aja, ya senang aja. Tapi kalau sedih aja, karena sedihnya disiksa seperti itu. Nah, ayolah kita mulai diukur dari sekarang, kita pantas masuk kemana nih, itu kan. Nah, kalau kita konsisten dalam beramal, insya Allah pun akan melihat setiap amal yang kita lakukan, gitu. Ya, pada kesimpulannya, pada penutupnya itu, ya. Jadi hidup ini bukan soal berapa lama, ya, tapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Ya, kullu amali bil khawatim. Jadi setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Apakah akhirnya kita bisa lancar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Apakah ketika kita mengakhiri hidup itu dengan senyuman? Apakah kita mengakhiri hidup itu dengan amal-amal kebaikan? Nah, termasuk golongan-golongan orang yang soleh, orang mendapatkan gelar husnul khotimah, atau sebaliknya. Nauzubillah kalau kita mendapatkan su'ul khotimah. Semoga kita terhindar dari su'ul khotimah dan menjadi manusia yang mendapatkan gelar husnul khotimah, kayak gitu ya. Usahakan ya, usahakan. Kita bisa usahakan dari sekarang, masih diberikan waktu. Ya, pada penutup ya, jika hari ini dunia ya terasa jauh ya, jangan bersedih hati ya. Itu tanda Allah sedang mendekatkan kita kepada surga. Dengan cara apa? Pertama, dengan hati yang ikhlas. Ya, hati yang ikhlas, beramal itu hanya semata-mata untuk Allah. Bukan hati yang ikhlas ya, tidak menghadirkan rasa iri dengki yang bisa membuat hati ini semakin sakit. Itu kan, hati yang ikhlas itu terbebas dari penyakit-penyakit hati. Kemudian amal sederhana tapi istiqomah. Bapak Ibu tuh harus punya amalan-amalan yang memang dilakukan setiap waktu, tapi istiqomah, gitu kan? Gak apa-apa, sedikit tapi istiqomah. Misalkan ya, kita zikir sore, zikir petang atau zikir pagi, kita dawamkan itu. Kita membaca Al-Quran, misalkan ya sehari 1 halaman, sehari itu dawamkan juga, istiqomahkan. Karena kata Nabi, sebaik-baik amal itu adalah adwa muha wa inqala. Amal yang dilakukan secara rutin, amal yang dilakukan secara istiqomah walaupun sedikit. Nah, daripada kita amalnya besar tapi kita tidak konsisten, lebih baik amal kecil tapi kita konsisten. Tahajud misalkan 2 rakaat aja, 2 rakaat tapi konsisten, itu lebih baik daripada kita sehari tahajud tapi seminggu sudah tidak tahajud. Nah, karena terlalu ambisi seperti itu. Makanya sedikit tapi istiqomah itu lebih baik. Kemudian harapan besar kepada Allah. Jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita akan banyak kecewa. Bahkan pasangan kita sekalipun. Kenapa? Karena pasangan kita nggak sempurna. Pasangan kita juga manusia biasa. Begitu juga dengan cucu kita, anak-anak kita. Gak usah berharap kepada mereka. Ya, mereka itu amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita.
maka kita sepenuhnya berharap kepada Allah supaya bagaimana caranya ya kita bisa mewadahi kehidupan di dunia ini, bukan hanya bahagia di sini ya, tetapi juga kita bisa menjalani kehidupan bersama-sama dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, itu adalah di surganya nanti, bisa bersama begitu. Maka ajarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi imam yang sejati, imam yang memang menuntun kepada surganya Allah Subhanahu wa taala.